Halo para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya. Pada episode ini, saya akan membocorkan sinopsis Anupama yang akan tayang pada hari ini. Untuk terus menyaksikannya, langsung saja simak baik-baik ceritanya. Adegan dimulai saat Bapuji marah pada Ba saat dia menghentikan Anu untuk memberinya obat. Ba meminta dia untuk memiliki obatnya. Anu mengatakan dia selalu mencoba menjelaskan tindakannya kepada Ba, tapi kali ini dia akan menanyainya. Dia bertanya kepada Dolly pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis dengan dua rekan laki-lakinya. Mengapa Ba menyiapkan plas untuk mereka dan menamparnya sekarang? Van Raj mengatakan mereka adalah rekan Dolly dan bukan naksir. Dia bertanya bagaimana dia tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Apakah dia memiliki mesin X-ray untuk membaca pikiran dan hati orang? Tidak ada yang bisa menilai apa yang ada dalam pikiran orang, bahkan dia tidak bisa menilai apa yang ada dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Tosu menentang keputusan perjalanan bisnis Anu. Samar dan Kinjal bersikeras bahwa Mumi akan pergi dan mereka akan mengemasi tasnya. Tosu merenggut tas. Kinjal meminta dia untuk pergi ke rumahnya. Dia mengatakan ini juga rumahnya. Dia mengatakan jika dia tahu tanggung jawabnya, dia akan meninggalkan rumah saat keluarga memiliki pinjaman 40 lak. Dia bilang dia tidak bisa membiarkan Mumi menodai nama keluarga mereka. Kinjal mengatakan mereka, Van Raj Kafia, menodai nama keluarga. Samar mengatakan bahkan dia melakukannya ketika dia meninggalkan rumah. Kinjal mengatakan mereka tidak berhak mempertanyakan Mumi. Tosu mengatakan dia khawatir dengan Mumi. Feminisme terlihat bagus untuk dibaca di media sosial. Masyarakat memaafkan kesalahan pria tetapi tidak wanita. Kinjal mengatakan jika pemikiran mereka berubah, bahkan masyarakat akan berubah. Dia mengatakan mengapa mereka tidak berpikir secara praktis dan tidak seharusnya menyalahkannya nanti karena dia tidak memperingatkan mereka. Di sisi lain Ba mengatakan bahkan Van Raj dan Kafia disalahkan. Anu mengatakan Kanaji dan Rupadi adalah teman. Kesetaraan gender bukanlah hal baru dan datang sejak lama di negara dan budaya mereka. Ba bertanya bagaimana jika Anuj bertingkah buruk dengannya. Anu mengatakan dia lemah dan akan mematahkan tangannya jika ada yang menyentuhnya tanpa izinnya. Dia menyesal telah mengganggu mereka, tetapi Tuhannya tahu hatinya bersih. Jadi dia tidak boleh berbicara rendah dan merusak kedamaian rumah ini. Ba bertanya bagaimana dengan kesopanan wanita. Anu mengatakan cadar atau burka wanita tidak menentukan kesopanannya, tetapi dia sendiri dan karakternya yang melakukannya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun mempertanyakan karakternya dan tidak akan pernah membiarkannya di masa depan. Jika pikirannya berubah secara kebetulan, dia akan memberitahu Ba terlebih dahulu. Jadi mereka seharusnya tidak menyusahkannya atau menyusahkan diri mereka sendiri. Terima kasih kepada mereka karena telah menyemangati mereka selama langkah pertamanya keluar. Di sisi lain, Samar bertemu Nandini dan mengatakan bahwa dia sangat senang Mumi akan melakukan perjalanan bisnis, tetapi juga stres karena Mumi tidak pergi tanpa keluarga. Nandini mengatakan dia tidak perlu khawatir karena Anuj akan merawat Mumi. Seseorang melempar bola ke arah mereka. Mereka berjalan keluar menanyakan siapa itu dan menemukan lelucon. Dia mengatakan Rohan melakukan ini dan terbiasa di perguruan tinggi juga. Rohan sangat posesif dan tidak suka kalah. Samar mengatakan jika dia tidak suka kalah, dia tidak suka orang yang murah menang. Rohan menyeringai bersembunyi. Anu menawarkan susu kepada Bapuji. Bapuji memintanya untuk tersenyum, membuatnya duduk dan bertanya kapan dia tidak salah, mengapa dia sedih. Dia memberikan jawaban yang sesuai untuk
oposisi Ba dan Van Raj. Anu mengatakan itu menyakitkan. Dia bilang dia akan memberitahu Anuj untuk membatalkan perjalanannya. Dia bilang tidak. Dia meminta untuk pergi dengan bahagia saat itu dan memberi gian moral bahwa seorang wanita selalu merasa bersalah saat dia keluar rumah. Tuhan membuatnya memenuhi mimpinya, jadi dia harus pergi dengan bahagia dan kembali dengan bahagia. Samar dengan Kinjal dan Paki bergabung dengan mereka dan menghiburnya. Di sisi lain, Kavya memberitahu Van Raj bahwa jika dia seorang vampir, dia akan menghentikan Anu melakukan perjalanan bisnis dengan tindakan jahatnya. Dia pikir Aka adalah hadiah atas perbuatan baik Anu yang mengira bahwa seorang wanita membuat Tepla akan pergi ke pertemuan bisnis ke Mumbai dengan penerbangan. Dia pikir Aka akan membawanya ke kelas bisnis. Van Raj mengatakan bahkan dia membawanya ke kelas bisnis. Dia mengatakan pertama kali spesial bagaimana Anu bisa sangat beruntung dia membencinya. Van Raj mengatakan biarkan dia pergi. Anu dengan semangat memberitahu Bapuji dan yang lainnya bahwa mimpinya adalah melihat lautan dan terbang di udara dan mengingat tantangan. Van Raj mengatakan bahwa dia tidak pernah mengira mimpinya akan terpenuhi begitu cepat. Bapuji memintanya untuk bersorak saat itu. Anu kemudian khawatir tentang membayar kembali pinjaman Raki dalam sebulan. Kinjal memintanya untuk tidak khawatir tentang itu dan meminta menikmati perjalanannya. Anu dengan bersemangat mengatakan dia akan duduk di pesawat. Kinjal mengatakan dia tidak pernah berpikir rutinitas normal mereka adalah mimpi bagi seseorang. Anu terus berbagi kegembiraannya. Bapuji mengatakan ini bukan tentang tiket pesawat murah. Ini tentang sebuah peluang. Samar mengatakan semua berkat Aka. Van Raj mendengar mereka dan berpikir mengapa dia cemburu mendengar nama Aka. Dia hanya mencintai Kavya dan tidak pernah mencintai Anu. Lalu mengapa dia terganggu saat Anu berkencan dengan Aka? Anu khawatir tiket pesawat akan dipotong dari gajinya. Kinjal mengatakan ini perjalanan yang disponsori perusahaan. Dia terus menanyai mereka dengan penuh semangat dan mereka menjawab pertanyaannya. Dia kemudian berterima kasih kepada Aka karena telah memenuhi mimpinya. Aka mengirim pesan kepadanya bahwa dia harus mencapai bandara pada pukul 6 pagi besok. Di sisi lain, Aka mengira dia selalu menunggu untuk melihat malam berakhir, tapi hari ini dia menunggu pagi. Anu berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan yang damai. Keesokan paginya, Anu bangun mendengar panggilan telepon. Anuj bertanya di mana dia. Ini sudah jam 8 pagi. Mereka ketinggalan penerbangan pertama dan mungkin ketinggalan penerbangan lain. Dia dengan bersemangat bangun dan jatuh dari tempat tidur, kemudian menyadari jam 4 pagi dan itu adalah mimpinya. Dia pikir waktunya untuk terbang dan tidak jatuh. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan terima kasih.